Ben, ini isu lain Pak Ben. Rencana Pemkot Tangsel untuk meremajakan pasar Ciputat itu gimana Pak Ben Ya, perkembangannya? memang tahun 2020 ini Heeh. kita mengalokasikan anggaran, saya lupa anggarannya berapa, untuk revitalisasi pasar Ciputat Heeh. yang terkait dengan bangunan yang sekarang existing ada itu, kalau nggak salah itu 12 miliar ya. Kita revitalisasi gedung yang ada dulu, belum bersifat membangun baru. Jadi bangunan yang ada itu yang kita fungsikan, kita optimalkan fungsinya, termasuk WC-nya dan lain sebagainya, sehingga pedagang itu nanti bisa masuk semuanya ke sana. Seperti itu. Jadi yang pedagang di depan itu akan dimasukkan ke dalam plaza atau seperti Iya, apa? nanti rencananya begitu, tidak ada lagi pedagang yang di luar. Makanya itu kita finalkan, kita maksimalkan. Kios-kios yang ada sekarang ini kan itu sebetulnya udah ada yang punya. Tapi mereka sekarang berdagang, ada yang di luar dan sebagainya. Nanti mereka harus kembali ke situ. Seperti itu. Di emplasment di bawah juga itu termasuk yang akan kita perbaiki. Memang rencananya jalan yang dipakai kios lapak itu Pak Ben mau diapakan sama Pemkot Tangsel Pak Ben? Jalan ya. Jalan yang dipakai pedagang Ya itu nanti lapak akan difungsikan kembali kepada fungsi jalan. Fungsi jalan masyarakat lagi itu akan kita kembalikan fungsinya. Keluhan dari pedagang sudah sampai apa belum Pak Ben? Apa mereka menolak aspirasi pedagang atau mereka setuju? Sekarang masih dilakukan sambil tender. Sudah dilakukan sosialisasi, pembicaraan, dialog kepada para pedagangnya ya. Sampai hari ini alhamdulillah saya tidak mendapatkan laporan adanya penolakan, bahkan beberapa pedagang menyambut gembira rencana revitalisasi pasar Ciputat itu. Harapannya Pak Ben agar para pedagang bisa berdagang di situ seperti apa Pak Ben? Yang pertama tentunya para pedagang juga harus kompak ya dalam himpunan pedagang pasar Ciputat. Mereka ya jumlahnya bukan nggak boleh nambah sih, tapi kapasitas pasar Ciputat itu kan terbatas bagaimanapun. Kalau harus nampung semua orang yang berdagang di situ nggak akan bisa. Jadi silakan himpunan pedagang mengidentifikasikan dirinya siapa yang nanti akan berdagang di sana. Pada masyarakat Ciputat juga, pada masyarakat yang berkunjung ke sana, ya mentaati protokol kesehatan tetap. Nanti pasar dibuka itu tetap protokol kesehatan kami minta untuk dipatuhi seperti itu. Siap Pak Ben, makasih Pak. Saya hanya dengar selentingan dari para pedagang, ya menurut saya emang agak simpang siur. Nah, itu seperti itu. Karena saya pada saat rapat saya nggak diundang, mungkin RW juga nggak diundang. Nah, itu aja. Nah artinya yang Pak RT dapat kabarnya hanya selentingan dari pedagang. Hanya selentingan dari pedagang. Jadi nggak menurut saya kurang akurat lah. Nah, karena kan pedagang macam-macam ininya, omongannya macam-macam. Gitu. Jadi saya nggak bisa percaya karena emang saya nggak ikut hadir pada saat itu karena emang nggak ada undangan. Memang nggak diundang oleh Iya. ini ya waktu 3 hari sosialisasi itu ya Pak RT. Tidak diundang. Tidak diundang sama Pemkot, sama surat satu pun juga tidak tersampaikan. Nah Pak RT, pedagang itu waktu menyampaikan ke Pak RT itu dia setuju atau tidak sih Pak kebanyakan? Kalau ada salah satu pedagang yang memang dia katanya ikut rapat, jadi salah satu pedagang ini dengan kelompoknya lah ya, itu dia setuju, dia setuju dengan adanya pemindahan. Nah kalau untuk yang lain-lain komoditi lain saya nggak tahu. Ya. Memang info yang Pak RT dapat pemindahannya bakal terjadi kapan dan di mana sih? Oh itu saya nggak tahu. Belum dapat info Belum sampai tahu sekarang. Dari pedagang pun tidak Dari mengasih tahu. pedagang pun ya simpang siur kayak gitu. Arti Ya, simpang siur seperti apa? Simpang tuh, siur Pak? ada yang katanya nanti bulan Juni, ada yang katanya bilang akhir bulan Juli. Ya kita nggak bisa percaya karena emang simpang siur. Siap, Pak RT. Terima kasih.